Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dengan anggota Nuh Muhammad, Rohmawan Dwi Prasetyo, Lia Safitri, dan Oktavia Putri Piastuti akan menjelaskan materi mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuh Muhammad, NIM 195221142. Saya akan menjelaskan tentang ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Yang pertama, yaitu mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliabel. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisien operasional. Keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang terakhir, mematuhi hukum yang berlaku. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuh Muhammad, NIM 195221142. Saya akan menjelaskan tentang ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Yang pertama, yaitu mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliabel. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisien operasional. Keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang terakhir, mematuhi hukum yang berlaku. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, merekrut personel berkualitas, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Yang kedua yaitu pengendalian detektif, yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan. Contohnya, menduplikasi pengecekan, kalkulasi, dan menyiapkan rekonsiliasi bank secara saldo bulanan. Yang terakhir yaitu pengendalian korektif. Pengendalian korektif ialah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kategori pengendalian internal. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum ialah
memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya, keamanan, infrastruktur TI, dan pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ialah mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorasi data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan. Kerangka kerja pengendalian. Bagian ini membahas 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu kerangka COVID. Kerangka COVID atau Information System Audit and Control Association mengembangkan kerangka Control Objective Information and Related Technology atau COVID. COVID menggabungkan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Yang kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Dan para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Kerangka COVID menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk tata kelola dan manajemen TI yang efektif. Selain itu, COVID didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen TI. Prinsip-prinsip berikut ini memungkinkan dalam membantu organisasi membangun sebuah tata kelola yang efektif dan kerangka manajemen yang melindungi investasi pemangku kepentingan dan menghasilkan sistem informasi terbaik. Yang pertama, memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Yang ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Yang terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen. Selanjutnya yang kedua yaitu kerangka pengendalian internal COSO atau Committee of Sponsoring Organization. Terdiri dari asosiasi keakuntan Amerika yaitu American Accounting Association atau AICPA. Yang kedua Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Auditor. Selanjutnya Ikatan Akuntan Manajemen, Institute of Management, dan lain-lain. Pada 1992, TOSO menerbitkan pengendalian internal atau kerangka terintegrasi yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management. Kerangka terintegrasi ERM. Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Prinsip-prinsip dasar di balik ERM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian menghasilkan risiko. Yang keempat, ketidakpastian menghasilkan peluang. Yang terakhir, kerangka RM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah budaya perusahaan itu mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko.
Ini merupakan fondasi dari seluruh komponen yang ada di perusahaan. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu filosofi manajemen dan gaya pengoperasian dan selera risiko. Yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas atau nilai-nilai etis dan kompetisi. Yang ketiga yaitu pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima adalah menetapkan penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Yang selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen ERM yang kedua. Manajemen menentukan hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sering disebut sebagai visi dan misi dari perusahaan. Perusahaan harus menentukan hal yang harus berjalan dengan besar dan mencapai tujuan, dan menetapkan ukuran kinerja guna menentukan apakah ukuran-ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Kemudian yang pertama itu tujuan penetapan dalam ukuran kinerja. Yang pertama itu tujuan strategis. Itu merupakan sasaran tingkat tinggi yang disasarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya, serta menciptakan nilai pemegang saham. Untuk yang kedua yaitu tujuan operasi, yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, sehingga menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Untuk yang ketiga yaitu tujuan pelaporan, yaitu membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterladanan laporan perusahaan untuk meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Untuk yang tujuan keempat yaitu tujuan kepatuhan, yaitu membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagian besar tujuan kepatuhan dan banyak tujuan pelaporan dipaksakan untuk entitas eksternal agar merespon hukum dan peraturannya. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi kejadian, yaitu mendefinisikan bahwa kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif ataupun dampak negatif atau malah keduanya. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian, mungkin atau tidak mungkin terjadi. Jika terjadi, sulit untuk diketahui itu kapan. Sampai terjadi, mungkin sulit untuk menentukan dampaknya. Perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian, termasuk penggunaan sumber daftar komprehensif dari kejadian potensial, pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menyebabkan, dan titik praktik pengadaan seminar dengan wawancara, menggunakan data miring dan penganalisisan proses-proses dalam bisnis. Selanjutnya, penilaian risiko dan respon risiko. Risiko-risiko dari kejadian yang teridentifikasi dapat dinilai dengan cara yang berbeda, seperti kemungkinan, dampak positif dan negatif secara individu maupun berdasarkan kategori, dampak dari unit organisasi lain, serta berdasarkan sifat bawaan dan residual. Risiko bawaan adalah kelemahan dari sebuah penetapan transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Sementara risiko residual adalah risiko yang tersisa
setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap resiko. Perusahaan harus menilai resiko bawaan, mengembangkan respon, kemudian menilai resiko residual. Manajemen dapat merespon resiko dengan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan dan dampak resiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif. Kedua, menerima kemungkinan dan dampak resiko. Yang ketiga, membagikan resiko atau mentransferkannya kepada orang lain. Yang terakhir yaitu menghindari resiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan resiko. Akuntan dan perancang sistem membantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi resiko bawaan. Mereka juga membantu mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan sistem tersebut beroperasi dengan efektif. Penilaian risiko dan respon risiko dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu memperkirakan kemungkinan dan dampak yang akan terjadi. Beberapa kejadian memiliki risiko yang lebih besar karena cenderung untuk terjadi. Kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan secara bersamaan. Oleh karena itu, keduanya meningkat, baik materialitas dari kejadian maupun kebutuhan untuk melindunginya akan muncul. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi pengendalian untuk melindungi perusahaan. Pengendalian preventif biasanya lebih baik dari pengendalian detektif. Namun, jika pengendalian preventif gagal, maka dapat menggunakan pengendalian detektif. Sedangkan pengendalian korektif membantu untuk memulihkan dari masalah. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Manfaat-manfaat tersebut sulit untuk dihitung secara akurat, sedangkan biaya biasanya lebih mudah diukur daripada manfaat. Yang keempat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian merupakan biaya yang menguntungkan. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, manajemen harus lebih mempertimbangkan faktor lain daripada faktor yang ada dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diperkirakan. Yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari resiko. Pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi resiko. Resiko yang tidak dihindari harus diterima, dibagi, atau dihindari. Resiko dapat diterima jika tidak melebihi dari jangkauan toleransi resiko perusahaan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Manajemen harus memastikan beberapa hal saat melakukan aktivitas pengendalian, antara lain: pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko. Yang kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Yang terakhir yaitu aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut ini. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Untuk mengawasi aktivitas dan keputusan perusahaan, manajemen menerapkan kebijakan pada pegawai agar diikuti dan untuk memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini disebut otorisasi, yang merupakan sebuah prosedur pemberdayaan untuk karyawan. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas dibedakan menjadi dua, yaitu pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas akuntansi yang efektif dapat tercapai ketika fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dipisahkan. Pemisahan tugas sistem dalam sebuah sistem informasi, prosedur yang dijalankan individu berbeda dikombinasikan.
Maka, untuk menghindari ancaman yang akan terjadi, organisasi menerapkan pemisahan tugas sistem. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Berikut ini adalah pengembangan sistem yang penting, antara lain sebuah komite pengarahan, rencana induk strategis, rencana pengembangan proyek, jadwal pengelolaan data, pengukuran kinerja sistem, dan sebuah tinjauan pasca implementasi. Keempat, mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Pegawai perusahaan merupakan pemilik resiko keamanan paling besar dibanding orang luar karena mereka lebih tahu kelemahan sistem sehingga mereka dapat melakukan tindakan ilegal tanpa diketahui oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen meliputi tinjauan tingkat atas, tinjauan analitis, rekonsiliasi catatan yang dikelola secara independen, perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah dicatat, akuntansi, double entry, dan tinjauan independen. Informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi atau SIA (Accounting Information System) adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Untuk pengidentifikasiannya dan pencatatan seluruh transaksi yang valid, SIA harus mengklasifikasikan transaksi secara tepat, mencatat transaksi pada nilai moneter yang sesuai, mencatat transaksi di dalam periode akuntansi yang sesuai, menyajikan transaksi secara tepat. 3 prinsip kerangka IC. 1. Mendapatkan atau menghasilkan informasi secara relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. 2. Mengkomunikasikan informasi secara internal. 3. Mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Selanjutnya ada pengawasan. Metode-metode utama dalam pengawasan yaitu meliputi 1. Menjalankan evaluasi pengendalian internal. 2. Mengimplementasikan pengawasan yang efektif. 3. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 4. Mengawasi aktivitas sistem. 5. Melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. 6. Menjalankan audit berkala. 7. Memperkerjakan petugas keamanan komputer dan chief compliance officer. 8. Menyewa spesialis forensik. 9. Memasang perangkat lunak penipuan. Dan 10. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.